Siaga peringatan dini besok 27-28 Januari 2026. BMKG waspadai hujan ekstrim di Jawa Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk tanggal 27 dan 28 Januari 2026. Potensi hujan berintensitas sedang hingga ekstrim berpeluang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Dalam 2 hari tersebut, sejumlah provinsi berada pada status waspada hingga awas, sementara sebagian lainnya mendapatkan peringatan potensi angin kencang. Peringatan cuaca ini penting diperhatikan mengingat potensi dampak yang bisa ditimbulkan oleh hujan lebat, seperti banjir, banjir bandang, genangan, hingga tanah longsor. Berikut peringatan dini hujan dari BMKG untuk tanggal 27 dan 28 Januari 2026 melansir akun Instagram @infobmkg. Peringatan dini hujan BMKG 27 Januari 2026. Waspada, hujan sedang hingga lebat. Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan. Siaga, hujan lebat hingga sangat lebat. Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Awas, hujan sangat lebat hingga ekstrim, Jawa Barat. Peringatan dini angin kencang, Banten, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara. Peringatan dini BMKG 28 Januari 2026. Waspada, hujan sedang hingga lebat. Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua, Papua Pegunungan. Siaga, hujan lebat hingga sangat lebat. Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Peringatan dini angin kencang, Banten, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur. Gempa bumi magnitudo 5,5 guncang wilayah timur laut Pacitan, Jawa Timur. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,5 terjadi di wilayah timur laut Pacitan, Jawa Timur pada Selasa pagi, 27 Januari 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat peristiwa ini terjadi pada pukul 8:20:44 WIB. Berdasarkan data awal BMKG, pusat gempa berada pada koordinat 8,14 lintang selatan dan 11,33 bujur timur atau sekitar 25 km timur laut Pacitan. Gempa terjadi pada kedalaman 105 km sehingga termasuk dalam kategori gempa menengah hingga dalam. Dengan kedalaman tersebut, guncangan gempa berpotensi dirasakan di sejumlah wilayah sekitar Jawa Timur, namun umumnya tidak menimbulkan kerusakan signifikan. Gempa jenis ini biasanya dipicu oleh aktivitas subduksi lempeng tektonik di selatan Pulau Jawa, di mana lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng Eurasia. BMKG memastikan bahwa gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Hingga laporan ini disusun, belum ada laporan resmi terkait kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa tersebut. Wilayah selatan Jawa Timur termasuk Pacitan dan sekitarnya memang berada di zona rawan gempa karena berdekatan dengan jalur subduksi aktif. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan memastikan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan gempa susulan, meskipun hingga saat ini belum terdeteksi adanya aktivitas lanjutan yang signifikan. BMKG mengingatkan masyarakat agar tetap tenang, tidak panik, serta tidak mudah mempercayai informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi. Warga diharapkan terus memantau informasi terbaru dari BMKG dan instansi terkait. Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa. Saat gempa terjadi, berusahalah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tarik napas dalam-dalamnya, lalu lihatlah keadaan sekitar dan pilihlah tempat yang aman untuk berlindung. Jika pada saat gempa sedang berada di dalam penginapan, berusahalah menyelamatkan diri dan orang yang ada di sekitarmu. Berlindung di bawah meja adalah tempat terbaik untuk melindungi diri dari benda-benda yang berjatuhan akibat gempa. Setelah itu, lindungi kepala dengan benda empuk. Misalnya bantal, helm, papan, atau yang paling praktis kamu bisa menggunakan kedua tangan dengan posisi tertelungkup.
Jika pada saat gempa terjadi kamu sedang berada di luar ruangan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah bergerak menjauhi gedung dan tiang lantas menuju daerah terbuka. Tetap tenang dengan menarik napas dalam-dalam dan jangan lakukan apapun. Sebab, biasanya setelah gempa pertama akan terjadi gempa susulan. Jika saat itu kamu sedang berada di kerumunan, biasanya akan terjadi kepanikan. Untuk menghindari hal tersebut, kamu bisa perhatikan arahan petugas penyelamat dan usahakan langsung menuju ke tangga darurat untuk menuju ke daerah terbuka. Jika gempa terjadi saat kamu sedang berada di gunung, bergeraklah menuju daerah lapang untuk berlindung. Hindari daerah dekat lereng karena ada kemungkinan akan menimbulkan longsor dan mengancam keselamatan jiwa. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran yang lebih tinggi. Bagi yang sedang melakukan perjalanan saat terjadi gempa, berpeganglah erat agar tak terjatuh. Berhentilah di tempat yang lapang dan berhentilah di sana. Gempa bumi magnitudo 3,7 guncang wilayah barat Laut Nabire, Papua pada Selasa pagi 27 Januari 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa terjadi pada pukul 9.43.47 WIB. Berdasarkan informasi awal BMKG, pusat gempa berada pada koordinat 3,41 lintang selatan dan 135,67 bujur timur, atau sekitar 14 km barat Laut Nabire. Gempa ini terjadi pada kedalaman 127 km, sehingga tergolong gempa menengah hingga dalam. Dengan kedalaman tersebut, guncangan gempa umumnya bersifat lemah hingga sedang dan tidak menimbulkan kerusakan berarti di permukaan. Gempa jenis ini biasanya berkaitan dengan aktivitas tektonik di zona pertemuan lempeng di wilayah Papua yang dikenal memiliki struktur geologi yang kompleks dan aktif. Hingga laporan ini disusun, belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan maupun korban akibat gempa tersebut. BMKG juga memastikan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpancing informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Warga di wilayah Nabire dan sekitarnya diminta untuk tetap waspada, serta memantau informasi resmi dari BMKG, mengingat Papua merupakan salah satu daerah dengan tingkat aktivitas seismik yang cukup tinggi di Indonesia. Adapun diketahui getaran gempa diukur dalam skala MMI. Berdasarkan skala MMI yang dikutip dari laman BMKG, berikut info MMI yang dapat dipelajari. 1. MMI. Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2. MMI. Getaran atau goncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang. 3. MMI. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan. 4. MMI. Pada saat siang hari dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu bergoyang hingga berderik dan dinding berbunyi. 5. IMIMI. Getaran gempa bumi dapat dirasakan oleh hampir semua orang, orang-orang berlarian, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan benda besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. 6. MI. Getaran gempa bumi dirasakan oleh semua orang. Kebanyakan orang terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap di pabrik rusak, kerusakan ringan. 7. MMI. Semua orang di rumah keluar. Kerusakan ringan pada rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retakan bahkan hancur, cerobong asap pecah. Dan getaran dapat dirasakan oleh orang yang sedang naik kendaraan. Telepan MMI. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat. Keretakan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding terlepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen roboh, air berubah keruh. Sembilan MMI. Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi kuat, rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak terjadi keretakan. Rumah tampak bergeser dari pondasi awal. Pipi-pipa dalam rumah putus. 10 MMI. Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. 11 MMI. Bangunan-bangunan yang sedikit yang masih berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat terpakai sama sekali, tanah terbelah, rel sangat melengkung. 12 MMI.
Hancur total, gelombang tampak pada permukaan tanah.